Hai Dendi, selamat datang di Drum and Drum Review. Kalau boleh jujur, setiap ada drum elektrik yang rilis di tahun 2026 ini, ekspektasi gue tuh udah bener-bener rendah, serendah-rendahnya. Ya karena belum ada inovasi yang gimana-gimana juga sih, belum ada inovasi yang wow gitu ya, kayaknya belum ada gitu ya, belum ada sih. Ya yang ada tuh cuman kayak ganti warnanya, ganti serinya, ganti namanya, ganti modulnya. Tapi feel-nya menurut gua kurang lebih sama-sama aja sih. Jadi so far belum ada drum elektrik yang bikin gua tuh wow gitu. Apa karena gua kebanyakan ya nyoba drum elektrik dari yang mahal sampai yang murah banget. Tapi gue tuh emang hobi banget ya ngikutin perkembangan drum. Ini ada gear apa. Gue tuh bisa dibilang gear freak lah ya. Jadi walaupun gue tuh kayak bosen, tapi gue tetap terus ngikutin. Ya bisa dibilang gue tuh penasaran terus lah. Dan hari ini gue sudah duduk di drum elektrik yang baru aja di launching di Indonesia dan sudah dijual di Indonesia. Ini dia Donor seri Beat Pro. Kalau ngelihat Donor Beat Pro ini 11-12 kayak drum elektrik Donor seri Beat Max. Nih, mungkin kalian lupa atau belum nonton, gue udah pernah review drum elektrik Donor Beat Max. Dan ini katanya jadi salah satu drum elektrik yang penjualannya termasuk paling laris di Indonesia. Nah, kalau ngeliat Donor Beat Pro, ini first impression gue jujur 11-12 ya, gue bisa bilang itu sama. Bukan persis atau mirip, enggak. Ini sama kayak Donor Beat Max. Tapi ada bedanya. Mau tahu bedanya di mana? Nih, bedanya ada di stand hi-hat. Kalau Donor Beat Max itu dia nggak pakai stand hi-hat. Kalau Donor Beat Pro dia udah pakai stand hi-hat. Tapi basically semuanya sama konfigurasinya. Ada 2 tom, 1 floor tom, ada 1 snare. Terus ada 3 cymbal, 2 crash, 1 ride, terus ada 1 hi-hat, terus ada 1 modul touchscreen. Basically, ini sama persis dengan Donor Beat Max. Bedanya cuma satu ini doang, pakai stand hi-hat. Dan kayaknya stand hi-hat ini bisa menambah nilai jual. Karena dia udah pakai stand snare sendiri kan. Jadi kayaknya kita tambahkan aja gitu stand hi-hat supaya terlihat lebih real. Nah, mungkin kalian ada yang lupa dengan fitur Donor Beat Pro ini atau Donor Beat Max. Dia udah pakai mesh head semuanya di snare, tom-tom, floor tom. Bahkan di kicknya dia udah pakai mesh head. Jadi kamu bisa mentuning tensinya aja supaya bounce-nya lebih enak tapi tidak berpengaruh sama sound-nya. Terus yang uniknya lagi sih kalau di Donor seri Beat ini dia itu kabel-kabel drum elektrik yang biasanya ini nempel di modul nih, kabel jack kayak begini nih, bisa dilihat nih. Yang kabel jack ini biasanya nempel di modul, dia tuh nempelnya di rack. Jadi ini yang bikin jangkauannya dia tidak terlalu kusut gitu ya. Kan kalau ngelihat drum elektrik itu yang nempel di modul itu kabelnya kusut. Kusut parah gitu ya. Nah, kalau Donor seri Beat Pro ini dia sistemnya kabelnya langsung colok di rack-nya. Jadi kalian tidak bisa mengubah setup si drum elektrik ini. Jadi kalau misalnya kalian mau bawa drum elektrik ini pergi kemana-mana, ya udah bawa satu set sama rack-nya. Terus yang paling gue suka sih sebenarnya ini dia modulnya tuh workstation ya. Jadi lu di sini tuh bisa nge-tweak sound lo sesuai dengan apa yang lo mau. Cuman gue tahu drummer itu bukan keyboardist atau gitaris
yang udah biasa ngulik efek atau ngulik modul keyboard gitu ya. Kita kan drummer biasanya ketemu drum akustik ya, baru-baru beberapa tahun ini aja kita ketemu sama modul drum elektrik. Ternyata banyak sekali drummer yang bingung gimana caranya men-setting drum elektrik ini. Tapi tenang, selama ada drum and drum, settingannya udah gue kasih tahu, kalian langsung aja praktekin. Nah, kalau begitu kita dengarkan dulu sound bawaannya. Ini bener-bener sama plek-ketiplek kayak Donor Beat Max, persis. By the way, ini sound masih mentah banget, sementah-mentahnya. Belum balance. Terus tuningannya masih belum pas. Jadi itulah gunanya modul drum elektrik. Kalian harus men-setting drum ini. Oke, kita coba. Bisakah drum elektrik Donor Beat Pro ini meniru sound drum band legendaris? Kita ambil contoh dulu ya. Silla on 7. Kita dengar dulu soundnya gimana supaya ada patokan. Mungkin lagu Seberapa Pantas. Oke, ini seberapa pantas. Tak dung, des. Oke. Ini sound drum aslinya kayak gini ya. Oke. Dia pendekatannya vintage banget ya kalau Silla on 7 ini. Oke, kita cari dulu sound snare-nya. Nah, ini paling mendekati nih. Oke. Wow, kicknya terlalu boomy nih. Nah, ini oke nih. Jadi gue nyari basicnya dulu. Basicnya tuh kick sama snare. Oke, ini kayaknya yang paling mendekati. Nanti bisa kita tweak lagi ya. Terus simbal-simbal. Simbal-simbal jangan yang ini deh. Lebih dark gitu ya. Lebih dark supaya telinga nggak sakit. Oh my goodness. Itu nanti volume aja yang kita harus balancing. Ini mungkin harus ada suara trash gitu atau China. Nah. Oke, nice. Hi-hat-nya harus kita kasih yang dark dulu. Oke. Kita coba ya. Wow. Dan sepertinya memang drum elektrik Donor Beat Max ini bisa meniru sound drum band legendaris. Penasaran sama hasilnya? Let's go, kita mainkan. Yeah. Coba gue pengen denger hasilnya. Beneran mirip atau enggak sih? Oke lah ya. Gokil. Oke, gimana menurut kalian teman-teman? Warna snare-nya tuh mirip banget kayak di albumnya. Ya, namanya juga meniru ya, jadi
exact 100% sama gitu. Tapi ya itu tadi, itu mungkin hasil dari telinga gue, apa yang gue dengarkan, terus gue aplikasikan ke drum ini. Dan drum ini memang workstation ya. Jadi oke lah. Oke, kita coba lagi di ini nih, di lagu Padi. Ini gue penasaran sih. Karena menurut gue Padi Sheila on 7 tuh soundnya kayak masih ada berkesinambungan gitu. Coba kita tes ya. Wow, coba-coba ini gue penasaran sih, pengen denger yang ini nih. Bagian drive-nya aja ya. Ini aku temukan. Wow. Yeah. Ya gue sih puas ya bisa nemuin sound drum band legendaris di Drum Electric Donor Beat Pro ini. Mantep. Oke, sekarang gua mau spill settingannya. Jadi settingan ini bisa dipraktekin di Drum Electric Donor Beat Max dan Donor Beat Pro. Jadi buat kalian yang punya Drum Electric Donor Beat Max dan Donor Beat Pro, settingan ini bisa di copy paste. Langsung aja kita spill. Ini gue rekam pakai handphone gue. Ini settingan untuk kick. Ini settingan EQ-nya kayak begini. Oke, terus kita ke snare. Snare ini ada snare head, snare center. Ini gue pakai yang ini soundnya. Terus yang settingan rimnya jangan lupa dirubah pakai yang ini. Oke. Terus settingan EQ-nya kayak begini. Untuk snare. Sekarang kita ke tom 1. Settingan EQ-nya kayak begini. Terus voice-nya kayak begini. Tom 2. Ini settingan EQ-nya kayak begini, tom 2. Terus voice-nya pakai yang ini. Oke, sekarang floor tom alias tom 3, voice-nya pakai yang ini. Terus EQ-nya pakai yang ini. Hi-hat. EQ-nya pakai yang ini. Terus voice-nya pakai yang ini. Terus cymbal. Cymbal ini ada edge dan bow. Tuh, bisa dilihat edge dan bow. Ini EQ-nya kayak begini. Ini nggak diapa-apain sih. Terus ini right cymbal, EQ-nya kayak begini, terus right-nya pakai yang ini, sound-nya. Ini yang terakhir, cymbal crash 2, voice-nya pakai yang ini, terus EQ-nya pakai yang ini. Jadi kalian bisa praktekin di rumah ya, khusus Drum Electric Donor Beat Max dan Donor Beat Pro. Ya, semoga aja kalian main rasanya kayak Yoyo Padi. Semoga aja kalian main berasa drummer Sheila on 7 gitu ya. Dan semoga sound yang gua kasih bisa mengupgrade sound drum electric donor kalian. Padahal ini part yang paling penting, tapi gue mau ngasih tahu, lupa. Yes, ini dia part yang terakhir adalah harga. Harga drum electric donor seri Beat Pro ini adalah 15 jutaan. Gimana menurut kalian? Drum ini worth atau enggak? Oke teman-teman, sepertinya sudah cukup review untuk Donor Beat Pro kali ini.
Terima kasih banyak sudah menonton. Dan habis ini kalian pengen lihat gua review drama apa lagi? Please tulis di komen.